Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah, mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye. Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Sela ialah Asaya anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Sera ialah Yeuel dengan sanak saudaranya 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Sahu bin Mesulam bin Hodabia bin Hasenua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Usi bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarim, Yakin, Asaria bin Hilkia bin Mesulam bin Sadok bin Merayot bin Ahitub pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pasihur bin Malkia dan Masai bin Adiel bin Yahsera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer dengan sanak saudara mereka kepala-kepala puak 1.760 orang. Orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Asrikam bin Hasabia dari keturunan Merari. Lalu Bakar Heres Galal dan matanya bin Milka bin Sikri bin Asyab serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun bin dan Berekia bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Mereka lah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebiasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya yakni orang-orang Korah mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah. Seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eliasar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Zakaria bin Meselemnya adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah empat mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Tuhan. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah. Itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan.
Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus dan mengurus tepung yang baik, yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matika, Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum. Orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti dan sebagian dari anak-anak Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Di Gibeon diam Bapa Gibeon yakni Yeiel dan nama istrinya ialah Ma'aka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Sakaria, dan Miklot. Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakkan Kis, Kis memperanakkan Saul, Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Aminadab, dan Esibaal. Anak Yonatan ialah Meri Baal dan Meri Baal memeranakkan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tahrea, dan Ahas. Ahas memperanakkan Yaera, Yaera memperanakkan Alimet, Asmawet, dan Simri. Simri memeranakkan Mosa. Mosa memperanakkan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya. Dan anak orang ini ialah Elasa. Dan anak orang ini ialah Asel. Asel mempunyai 6 orang anak dan inilah nama-nama mereka. Asrikam, Bokru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Asel. Demikianlah firman Tuhan. Baik, saya lanjutkan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu benar-benar itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain,
dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku hanya supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan. Sampai sampai lupa judulnya pendeta kaya. Iya, judulnya Pendeta Ya, Kaya. maaf, Pastor Paul. Ya, sudah di spotlight ya. Saudara, bolehkah pendeta kaya? Boleh. Ya. Bolehkah pendeta hidup dari donasi? Boleh, saudara. Bolehkah pendeta sambil bekerja di sekuler? Boleh. Ada banyak sekali ya teman-teman saya pendeta dengan idealisme. Saya tidak mau minta-minta. Oh bagus. Bagaimana ada lagi yang bilang, oh saya prinsip, pokoknya semua dengan ala saya sendiri. Boleh, saudara ya. Kalau saya tidak seideal itu, saya ya biasa saja. Lalu kenapa saya tidak bekerja? Karena saya sudah janji sama Tuhan, tidak bekerja sekuler. Saya akan hidup hanya dari Injil. Oh baik, wah hebat. Oh enggak juga, biasa saudara ya. Biasa. Hebat juga enggak, keren juga enggak, biasa. Mengapa? Ya semua ada konsekuensi. Nah balik lagi ya pendeta Pak, namanya pendeta kok kerja sekuler. Ya kenapa? Kalau daripada pendeta terus malakin kamu, ya kan? Yang jadi pertanyaan, pendeta enggak kerja, bisa punya pesawat jet pribadi kan? Ini kan pertanyaan, saudara ya. Ya, hebat Pak. Ya nggak salah nggak? Ya nggak salah, boleh-boleh saja saudara ya, boleh saja ya. Orang-orang Lewi di zaman para imam itu kaya raya loh saudara ya. Mereka mereka juga ada yang bekerja ya. Karena orang Lewi ini punya ladang peternakan di setiap daerah suku-suku Israel selalu ada orang Lewinya. Ya, dan mereka punya profesi kemana ya, yang berapa hari yang lalu kan, mereka profesinya sebagai penyanyi, bayangin jadi artis. Zaman itu tuh yang namanya penyanyi itu ya nyanyi di bait suci, saudara. Yang namanya artis itu yang mereka itu ya, Bani Bani apa namanya, Bani Asaf, Yedutun, apalagi mah, Bani Korah, ya kan? Itu penyanyi-penyanyi itu artis, saudara. Jangan bilang nggak itu macam Beliar Kauntu, ya macam Sidney Mohede, macam Frankie Siombing dan seterusnya ya, nama-nama artis rohani itu. Mereka tuh hebat, coba kenal ya. Wah, mereka tuh keren tuh zaman itu. Karena mereka mendapat gaji yang cukup besar, saudara, nggak salah-salah ya. Jadi mereka pasti punya uang ya. Mereka main musik, nah, termasuk Daud ya. Daud ini kan apa namanya?
Israel Idol ya kan. Wah, punya punya bisa main musik, bisa nyanyi ya. Wah, pokoknya benar-benar ini ya, star ya. Bahkan dia khusus menyanyi khusus buat Raja Saul. Coba saudara, kalau kamu suruh khusus nyanyi buat Prabowo, setiap Prabowo lagi sedih kamu nyanyi, saudara, keren kan, saudara ya? Kalau Marcel tadi Prabowo nyanyi, Prabowo lagi sedih, suruh nyanyi khusus oleh Marcel, wah, enggak bisa, saudara. Ya kan, nanti malah repot nanti urusannya panjang. Itu memang berarti hebat pilihan, saudara ya. Itu pilihan bahwa penyanyi-penyanyi ini memang digaji khusus dan mereka hebat sekali, saudara. Profesional sekali. Seperti Daud ini profesional sekali, saudara. Ya, Daud ini orang yang berbakat ya, orang yang berbakat. Daud ini pendendam ya. Saudara kalau ngamatin di dalam kelas apostolik, ya kan, kita kan bikin mapping psikologi. Anda lihat Daud itu seorang pendendam, ya. Dia melankolis, ya kan. Dia melankolis, dia pendendam. Waktu dia mau mati, dia titip pesan. Itu si Yoab dibunuh, si ini dibunuh, itu dibunuh, suruh begitu ya, saudara. Ya. Wah, anda masuk ini ceritanya lain, konteksnya beda. Saya lagi cerita bahwa dia tahu orang-orang ini ya, dia tahu orang-orang yang nggak pantas hidup, dia tahu gitu loh. Dia nasihatin anaknya, dia ingat dalam memorinya. Tapi kita nggak cerita itu, Ani. Kita lagi cerita tentang orang-orang yang melayani Tuhan, saudara ya. Orang-orang yang melayani Tuhan ini kemudian apa namanya, dibikin apa namanya, sebuah organisasi ya, di dalam kelompok-kelompok masing-masing, dan mereka semua ada yang menjadi imam bagi keluarga ya. Jadi ada keluarga-keluarga yang menunjuk imam tertentu ya. Eh, Terus ada apa namanya, keluarga-keluarga, ada sebuah kelompok tertentu itu kayak gereja, persekutuan rumah tangga begitu ya. Lalu undang pendeta. Itu tuh budaya itu tuh eh, tipikal banget sosiologi, antropologi orang beragama. Ya, itu tipikal banget seperti itu dari zaman dulu sampai dengan hari ini hampir sama ya, pola sosial seperti itu. Ya tentu saja mereka akan hidup gajian dari jemaat. Ya, saudara ya. Cuman ada hal yang lebih penting daripada sekedar ngomong tentang gaji, saudara. Daripada tentang masalah uang, ya. Sebab kata kata pendeta atau orang Lewi ini adalah orang-orang yang mengajar. Mereka adalah guru-guru. Kalau di zaman yang lama itu disebut nabi-nabi, imam-imam. Kalau zaman zaman Ezra Nehemia disebut para rabai, para guru. Sampai dengan hari ini mereka disebut para pengajar. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu ini pengajar Israel. Kamu ini pengajar Israel. Ya, pengajar ya. Artinya apa? Guru bangsa. Karena Nikodemus ini anggota Sanhedrin, saudara ya. Sama Yusuf Arimatea, Gamaliel, Paulus, itu dulu anggota Sanhedrin semua tuh ya. Itu semua anggota Sanhedrin, saudara ya. Nah, kamu ini pengajar Israel. Kok kamu nggak mengerti yang beginian? Ya, saudara ya. Nah, saudara, seorang pendeta itu adalah seorang pengajar. Tidak mungkin pendeta itu bukan pengajar, tidak boleh. Walaupun dia nyanyi, saudara. Dia adalah pengajar. Nyanyiannya adalah sebuah nyanyian pengajaran. Ya. Nah, banyak orang menyepelekan ketika dia melayani, ya, dia berpikir, aku kan cuma nyanyi. Enggak, saudara, enggak bisa, saudara. Ketika kamu nyanyi, kamu lagi ngajar. Orang nyanyi sama dengan orang khotbah. Saya khotbah, ngutip ayat, quote ini, quote itu. Orang nyanyi juga sama, ngasih lagu ini, lagu itu, lagu itu. Kamu lagi ngajar, ya. Orang nyanyi juga sama ya, orang nyanyi juga ngajar, mengajar melalui nyanyiannya dia. Kalau kamu tidak mengerti, kamu nyanyi, kamu ngajar, berarti ada yang salah dengan kamu. Lalu kamu, jemaat kan menyanyi, maka jemaat juga sedang mengulangi pengajaran itu, saudara. Makanya Anda lihat, lagu-lagu yang dinyanyikan, ya, adalah level rohanimu, saudara. Nah, lagu-lagu yang kamu nyanyikan, itu adalah level kerohanianmu, level pengetahuan kerohanianmu. Lagu mana yang diciptakan oleh komunitas adalah level kerohanianmu. Saya berharap kita banyak menciptakan lagu-lagu. Saya lupa ya, saya udah ngomong sama Bro Welly ya. Tolong lagunya dikirim semua sama akordnya, terus rekamannya. Ya, Sumantri udah pernah kirim ya, Dokter Sumantri itu ya. Nah, kita mau bikin, mau kita gubah di sini. Terus kita mau cari, mau kita bikinkan minus one-nya, lalu Welly sama anaknya suruh nyanyi. Pak Sumantri juga juga begitu. Ya,
Dulu si Desi juga sudah saya suruh begitu tiba-tiba hilang ya Desi ya. Karena apapun yang Anda dapat pengajaran dari komunitas ini, lalu Anda kan nyanyi. Ya, salah satunya lagu Pemuli, lagunya apa? Yang terakhir nyanyi kan dong, yang kita nyanyi. Udah lama nggak ada yang nyanyi. Ku mengasihi itu lagunya Welly itu saudara ya. Saya merearansemen ya dan mengubah sedikit liriknya lagunya Welly dulu itu ya. Saya lupa jadi itu. Nah, saudara, saya ingin ya dalam kerinduan saya itu bahwa orang-orang bisa mengubah lagunya, sudah bisa menciptakan lagunya. Nanti kita akan bikin ya seperti Zoom meeting bagaimana membuat lirik lagu ya. Kan kamu kepingin nyanyi kan? Kamu kan sesuatu kalau sudah nggak bisa doa kan nyanyi. Nah, bagaimana mengubah lirik lagu itu, mengubah supaya lagunya itu baik. Ya, saudara ya. Saya bukan berkata bahwa lagu ciptaan saya pasti bagus, enggak. Tapi lagu ciptaan saya pasti menarik, pasti ya. Tapi kan kita belum pernah rekaman resmi kan. Belum ada produser ya. Itu nggak ada urusan, saudara. Itu kan buat saya kok. Kita kalau perlu bikin perusahaan rekaman sendiri. Kita bikin perusahaan rekaman sendiri. Ya, saudara ya. Nah, cuman ini bukan tujuannya bukan supaya kita jadi selebritis atau jadi pendeta kaya. Bukan, saudara. Kita tujuannya adalah karena lagu itu adalah sebuah pertumbuhan rohani dari jemaat. Ya, tadinya mau saya kasih pendeta selebritis, tapi dulu kayaknya kita pernah ya pendeta hedonisme. Nanti saya kasih ganti ya, bukan pendeta kaya, pendeta selebritis sebetulnya judulnya tadi saya mau bilang ya. Kita ini menjadi pendeta ya banyak hamba-hamba Tuhan nggak ngerti, saudara. Ya, banyak jemaat juga nggak mengerti bahwa nyanyian itu sesuatu yang dalam, nggak cuma sekedar nyanyi. Banyak hamba-hamba Tuhan ya menyanyi, tapi hidupnya nggak bisa ditiru, saudara, nggak jadi teladan. Yang ini sebentar ya. Aduh, coba. Oke ya. Banyak hamba-hamba Tuhan hidupnya nggak bisa ditiru. Nyanyiannya dengan kelakuannya beda. Oh, karena kamu cuma nyanyi. Oh, enggak, saudara. Kamu nyanyi itu ngajar. Sekarang kita belum bikin sampai ke sana, tapi suatu hari kita akan sampai titik itu. Kamu seorang penyanyi, kamu adalah seorang pengajar. Nggak main-main, saudara. Nanti kita akan bikin seminar ya, saudara. Zoom tertutup, ya. Bagaimana mengubah lagu untuk internal kita, supaya kamu semua belajar. Tapi ingat, balik lagi, bukan buat jadi selebritis. Ya, seperti Welly atau Sumantri ya kita ada kirim beberapa lagu itu ya bagus-bagus saudara ya kita kan kubah lagu-lagu itu terus mereka disuruh menyanyikannya atau orang lain yang nyanyikan kalau ada beberapa teman kita yang minder kalau nyanyi ya udah nanti orang lain nyanyikan dulu kan ada lagu kita yang nyanyi Pak David keren ya sama Desi kan bagus banget ya sayang kita belum profesional nanti kalau Pak David di sini atau nanti kita ketemu Desi kita mau bikin yang bagus saya masih pengarahnya kurang waktu itu ya saudara ya jadi videonya jelek, tapi bagus rekaman hasil suaranya kan. Nah, kita mau bikin seperti itu, saudara ya. Nah, masalahnya, saudara ya, banyak orang-orang yang menganggap remeh ya lagu-lagu ini dan para hamba-hamba Tuhan yang menyanyi ini, atau justru menganggap ini menjadi ladang cari duit, saudara. Jadi yang satu ekstrimnya jelek, yang satu ekstrim bagus banget. Apa yang satu terlalu mendewa-dewakan, jadi selebritis lah. Sekarang kan jadi banyak pendeta selebritis, pendeta-pendeta kaya itu, saudara. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kaya itu. Yang salah adalah ketika kamu tidak mempersembahkannya untuk Tuhan. Dan yang tahu itu hanya kita, saudara. Kita nggak bisa nyalakan, oh itu pendeta Niko, oh itu pendeta Beliau bukan buat Tuhan. Kita nggak tahu, saudara. Kita nggak bisa menghakimi. Nyatanya, saya sering mengkritik Insinyur Niko, tapi lagu-lagunya beliau saya banyak pakai, loh, saudara. Ya, saya tidak setuju dengan pengajarannya Erastus Sabdono, tetapi banyak lagu-lagunya itu saya suka, loh, saudara. Ajaib ya, antara pengajaran dengan lagunya seringkali beda ya. Ya itulah, mungkin pengajarannya kita tidak setuju, tetapi itu tadi ya, ternyata yang dinyanyikan itu dengan pengajarannya, kalau Erastus Sabdono sudah mengerti ya, dia sudah membatasi semua, karena ada beberapa lagu yang tidak sesuai dengan pengajarannya Erastus Sabdono, jadi di band, nggak boleh masuk di dalam gerejanya Erastus Sabdono, lagu ini banyak ya. Demikian juga dengan kita, nanti kita mulai selektif, ya saudara, bukan bukan kita mau sok-sokan, enggak. Dan saya selalu mengarahkan supaya Anda semua bisa mengubah lagu bagi para seniman-seniman. Ya, itu saja. Tapi bukan untuk menjadi pendeta selebritis.
karena kita mau mengajar. Ya, Tuhan Yesus memberkati.